Halo, saya Kevin Fabriano Sagala dengan NIM 210306148. Saya dari Peternakan A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bu Tati Widianasari SPTMP yang membawakan mata kuliah biokimia. Oke, yang pertama itu pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi tubuh ternak. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Secara umum, mineral berfungsi sebagai pembentuk kerangka tubuh, komponen senyawa organik dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah, mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, berperan sebagai katalis dalam sistem enzim dan hormon. 2. Jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. A. Kelompok mineral makro terdiri dari 7 jenis, yaitu kalsium, fosfor, fosfarium, magnesium, sulfur, natrium, klorida. Fungsi masing-masing mineral makro dijelaskan sebagai berikut. Fungsi kalsium untuk membentuk tulang, proses pembekuan darah, kontraksi, otot saraf, keseimbangan asam basa, dan aktivitas sejumlah enzim. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang, penggunaan energi sistem enzim, keseimbangan asam basa, translokasi lemak, dan struktur sel. Natrium, fosforium, magnesium, dan klorida berfungsi bersama-sama dengan fosfat dan bikarbonat menjaga homeostatis proses osmosis. Kalium merupakan mineral intraseluler yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein, keseimbangan asam basa, pengaturan tekanan, osmose, dan keseimbangan air. Magnesium berfungsi sebagai katalisator enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein, oksidasi sel, dan mempengaruhi aktivitas neuromuskular. Sulfur berfungsi pada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, pembentukan darah, endokrin, keseimbangan asam basa. B. Kelompok yang selanjutnya, kelompok mineral. Kelompok mineral mikro terdiri dari 8 jenis, yaitu kobalt, koper, londine, besi, mangan, selenium, kobalt, dan zinc. Fungsi masing-masing mikro dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu mangan. Diperlukan untuk aktivator dan transfer fosfat dekarbolisase, mencegah proses dan pertumbuhan tulang. Copper berperan dalam enzim ultilasi besi, pigmentasi kulit, pembentukan hemoglobin. Lodine diperlukan untuk sintesis hormon oleh kelenjar tiroid yang mengatur metabolisme energi. Jn atau Zn berperan dengan pengaktif komponen beberapa enzim seperti karbonik argidase, karbonik peptidase, alkohol dehidrogenase, dan yang berperan dalam metabolisme asam nukleat, sintesis protein, metabolisme karbohidrat. Se berperan pada proses metabolisme yang normal dan ada kaitannya dengan vitamin E. Se juga berperan dalam penyerapan lipid dalam saluran pencernaan atau pengangkutan melalui dinding usus. Mo didapati pada seluruh urat daging sampai tulang dan sedikit pada hati, ginjal, dan bulu ternak. Dalam tubuh ternak, Co ditemukan pada hati, mata, ginjal, kelenjar adrenal, limpa, dan pankreas, dan sedikit pada sumsum tulang darah. Susu dan empedu. Co digunakan mikroba untuk pembentukan B12. Fungsi Fe dibutuhkan pada pembentukan hemoglobin, mioglobin, enzim satilase, dan proksidase. Fe berperan dalam transport oksigen dalam sel dan respirasi sel. Soal yang pertama itu jelaskan pengertian vitamin. Yang kedua itu sifat umum vitamin. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh
kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Sifat umum vitamin secara umum vitamin ada dua. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu dapat disimpan di dalam tubuh dalam waktu yang lama sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan lemak dapat menyebabkan toksinosis, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan vitamin C akan segera diekskresi melalui eren dan fases. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Fungsi vitamin A pada ternak sapi adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak proton. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalisiferol. Fungsi vitamin D bermanfaat pada sapi dan unggas, yaitu memperkuat tulang, paruh, kuku, dan kerabang telur karena vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Vitamin E adalah nama umum untuk dua kelas molekul tripokal dan tocotrienol yang memiliki aktivitas. Vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi merupakan antioksida yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tetas telur, mengurangi angka kematian embrio, dan sebagai vitamin oksidan. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan, mempercepat pembekuan darah pada luka, dan membantu proses peningkatan kalsium yang penting bagi tubuh kerabang telur disebut vitamin B, termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh, dan beraktivitas membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi membuat dan menggunakan protein. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetral racun dan radikal bebas, serta cerita sebagai anti stres bagi ayam. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan betadine yang akan dicampur ke dalam air dan akan dicampur juga ke sampel-sampel berikut. Kenapa kita menggunakan betadine? Karena di betadine ada senyawa yang namanya iodin, dan di antara sampel-sampel ini terdapat kandungan vitamin C yang mengandung asam askorbat. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan penguji cobaan adalah menyiapkan betadine. Kemudian kita siapkan air seadanya saja. Kemudian kita teteskan betadine sampai warnanya agak kemerah-merahan. Untuk takarannya sendiri tidak ada ya teman-teman. Tampaknya betadine-nya habis, maaf. Tapi tidak apa-apa karena semua sudah ditetesi. Kita akan aduk. Nah, kita akan campur ke jambu biji. Ini jambu biji jika dicampur dengan betadine, hasilnya adalah, perhatikan saja saudara-saudara, hasilnya adalah air yang dihasilkan menjadi lebih bening. Jadi kesimpulannya, jambu biji mengandung vitamin C
Oke, saudara-saudara, kita letakkan saja di sini sampel yang sudah selesai. Kita lanjut ke ekstraksi nanas. Kita tuang saja ke dalam air yang sudah dicampur betadin tadi, teman-teman. Sep. Tampaknya hasil dari ekstraksi nanas ini, air yang telah dicampur dengan betadin tadi lebih bening daripada ekstraksi awalnya. Jadi kesimpulannya, nanas memiliki kandungan vitamin C. Oke, kita akan lanjut. Ini adalah perasan jeruk. Perasan jeruk akan kita campur ke air yang sudah dicampur dengan betadin. Kita lihat hasilnya. Ya, dan betul saja hasilnya kembali lagi menjadi lebih bening daripada hasil ekstraksi. Maka kesimpulannya, hasil ekstraksi dari nanas yang dicampur dengan betadin itu berarti jeruk ini mengandung vitamin C. Oke, kita lanjut ke daun ubi. Ini adalah daun ubi, ini adalah media kita campur saja. Apakah yang terjadi? Saksikan saja, saudara-saudara. Di sini tampak kadar airnya berubah sedikit lebih bening, cuman tidak terlalu. Saya tidak bisa memastikan ini mengandung vitamin C atau tidak, tetapi sepertinya tidak. Oke, kita lanjut saja ke rumput gajah. Ya, ini adalah rumput gajah yang sudah dihaluskan. Kita akan campur. Kita lihat saja. Sup. Oke, dan ternyata hasilnya menjadi lebih bening sedikit daripada rumput gajah yang pada awalnya. Tetapi beningnya ini tidak wajar. Tidak seperti daun pepaya tadi, dia warnanya masih hampir sama dengan hasil ekstraksinya. Jadi saya menyimpulkan pada rumput gajah mengandung sedikit vitamin C. Oke, jadi begitu saja percobaan kita pada tugas kali ini. Saya Kevin Tuap Rian Dosagala undur diri. Terima kasih.